نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup sebelum bulan Ramadan, kita coba mengambil dari beberapa ayat Al-Quran, terkhusus surat Maryam, tentang apa yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan, yaitu puasa Ramadan. Ramadan yang akan kita lewati semoga jauh lebih baik daripada Ramadan yang sudah lewat ya. Kalau yang sudah lewat mestinya kita punya catatan penting bagi kita tahun yang lalu. Kita renungkan apa mungkin yang terlewat untuk bisa kita optimalkan di tahun ini. Maka Ramadan itu adalah bulan yang kalau dalam bahasa Arab, bulan nama-nama bulan Hijriyah itu biasanya terkait dengan peristiwa atau terkait dengan kondisi alam. Jadi Ramadan itu sebenarnya musim panas, makanya disebut dengan Romad. Jadi seperti besi yang berkarat, cara yang efektif membersihkan besi yang berkarat itu adalah dengan cara memanaskannya. Ya. Tapi kalau orang hitam tidak bisa menghilangkan hitamnya dengan cara dipanaskan ya. Tambah hitam. Kalau besi berkarat dipanaskan, maka akan hilanglah karatnya. Orang Yahudi akhirnya memanipulasi, Pak. Memanipulasi puasa itu menjadi 50 hari. Lalu karena musim panas, mereka pindah di bulan musim semi. Yahudi itu pinter-pinter. Ya. Di Indonesia juga ada yang mau dipindah-pindah gitu ya. Yahudi. Salah satu nilai yang harus kita bangun di bulan Ramadan ini adalah lebih banyak diam daripada bicara. Nanti bapak-bapak kalau pulang tarwih jangan terlalu banyak ngomong sama istrinya. Berarti kalau dosen gak usah terlalu banyak ngomong sama mahasiswanya. Minimal kata Rasulullah, falyakul khairan aw yasmut. Banyaklah mengatakan yang baik, lalu kalau ndak diam. Kita coba memahami hadis ini dengan baik supaya kita tidak kehilangan momen kita di bulan Ramadan nanti terkait dengan satu nilai ini. Banyaklah diam daripada banyak bicara, atau katakan kebaikan atau diam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria
Nabi Zakaria itu punya keponaan namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imran. Maryam punya kakek namanya Harun. Maryam ini tinggalnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Dan tinggal beribadahnya di mana? Di mihrab. Ini mihrab. Ini namanya mihrab. Jadi yang bundar seperti ini mihrab. Mihrab itu dari kata haroba yang artinya perang. Apa hubungannya imam dengan perang? Karena imam itu harus siap perang. Perang melawan dirinya sendiri ketika menjadi imam, mengontrol bacaannya sendiri ketika jadi imam. Dan bacaan imam itu adalah takdir yang sedang terjadi kepada masing-masing individu. Jenengan pernah enggak punya masalah, tahu-tahu masuk masjid, sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh, ternyata bacaan imam itu berkorelasi kuat dengan problematika kita. Bacaan surat pendeknya maksud saya. Kecuali imamnya hanya baca kulhu dan kulya dan kunnas, tak apa-apa. Nabi Zakaria melihat Maryam yang masih berumur 5 tahun ini hidupnya di Masjidil Aqsa, tinggalnya di mihrab. Beliau menguasai Taurat. Jadi Taurat itu dihafal sama Maryam, hafal bu. Mana yang lebih mudah membaca, menghafal Taurat atau Al-Quran? Lebih sulit Taurat menghafalnya. Dan tidak hanya beliau hafal Maryam itu, tetapi juga adalah seorang mufassir dari Taurat. Jadi terkadang Nabi Zakaria itu nanya tafsirnya kepada siapa? Kepada Maryam yang masih berumur 5 tahun. Pertanyaannya, adakah seorang mufassir Al-Quran yang hari ini berumur 5 tahun? Gak ada pak. Dan tidak tanggung-tanggung pak. Maryam ini makanan hariannya itu dari surga. Ya bayangkan, soleh apa, kurang soleh apa Maryam ini? Ahli Taurat, mufassir Taurat, umur 5 tahun, hidupnya di mihrab, makanannya dari surga. Ditanya oleh Nabi Zakaria, malaki hadi, kamu dapatkan dari mana ini wahai Maryam? Min indillah, dari Allah. Dari Allah, kata Maryam. Dengan sederhananya Maryam, dari Allah. Kaget Nabi Zakaria. Ya, kaget Nabi Zakaria, dari Allah. Buah-buahannya itu bukan buah-buahan di tempatan di situ. Ya. Jadi Palestina itu kan tidak ada duren, Pak. Mungkin ada duren. Ada yang tanya ke saya, mahasiswa itu, Ustaz, apakah makanan surga itu sebagian dari makanan bumi ini? Kamu mau apa? Saya bilang kan, mau duren. Maunya duren. Dari Allah, kata Maryam. Jenengan tahu sebenarnya apa keinginan Nabi Zakaria? Keinginan Nabi Zakaria adalah ingin punya anak seperti Maryam ini, seperti keponaannya ini, soleh, tinggal di mihrab, dari masjid ke masjid, ya, masih muda, masih anak-anak, hafal Taurat, mufassir Taurat, makanan dari surga. Maka keinginan Nabi Zakaria itu kita bisa lihat di surat Maryam. Uzkur zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria
Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia bermohon kepada Allah dengan nida. Nida itu kan panggilan dengan suara yang keras, tapi sifatnya khafiyya. Suara yang keluar hanya lirih. Keinginan besar, tapi yang keluar lirih. Para ulama menjelaskan ini kenapa? Karena Nabi Zakaria umurnya sekitar 85 tahun. Istrinya mandul, ingin punya anak. Coba kira-kira nenek-nenek sama kakek-kakek datang ke Dokter Ilyas. Saya nggak promosi Dokter Ilyas. Dokter, kami datang ke sini ini mau bertanya. Apa kata kakek-kakek ini? Kami pingin punya anak. Kira-kira gimana dokter? Nah, jawaban dokter apa? Mesti dijawab dengan hukum alam. Gak mungkin. Kalau saya tanya sama Dokter Ilyas, kata Dokter Ilyas, masih Ustadz. Masih sangat memungkinkan katanya. Tapi kita lihat bagaimana optimisnya Nabi Zakaria. Apa doa Nabi Zakaria? Qala Rabbi, ya Tuhanku, inni wahanal azmu, aku ini sudah rapuh tulangnya, wasta'ala ra'syu syaiba, dan rambutku ini sudah menyala, maksudnya sudah memutih gitu ya. Ya kalau ada yang rambutnya sudah putih semua, berarti seumur dengan Nabi Zakaria. Enggak Ustaz, saya masih 40 sudah putih. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku tidak akan pernah berhenti bermohon kepada Engkau ingin punya anak. Coba. Kan ada dua, hukum alam mengatakan tidak mungkin, tapi keyakinan Nabi Zakaria tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Ramadan ini Pak adalah 1 bulan, 1 waktu dalam 30 hari, 29 hari yang Allah ajarkan kepada kita untuk meletakkan Allah jauh lebih tinggi daripada akal kita ini. Maka belajarlah kepada Nabi Zakaria. Untuk apa? Untuk lebih banyak diam dengan manusia, tapi lebih banyak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan puasa. Puasa itu artinya apa? Menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan salah satunya adalah jangan terlalu banyak mengeluh kepada manusia, tapi banyak-banyaklah bicara dengan Allah. Jenengan tahu apa beda sifat Nabi Ibrahim dengan sifat Nabi Musa alaihi salam? Nabi Ibrahim lebih banyak diam. Jenengan tahu ketika Isra dan Mi'raj itu, ketika Nabi Ibrahim dilewati di langit yang paling atas, kan Nabi Ibrahim kan tempatnya paling atas. Ketemu dengan Nabi, disapa aja sama Nabi. Karena Nabi Ibrahim ini Nabi yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat mirip. Kata Nabi Ibrahim, apa yang kau bawa wahai ya Muhammad? Aku bawa 50 kali sholat. Kata Nabi Ibrahim, no comment. Sampai ke Nabi Musa Pak. Apa kata Nabi Musa? Umatku jauh lebih baik, lebih ganteng-ganteng, lebih kuat-kuat. Mana mungkin umatku aja enggak kuat, apalagi umatmu Muhammad. Naik lagi ke atas. 50 kurang 45, 45 kurang 40, 40 kurang 35, sampai akhirnya 5 Pak. Apa hikmahnya buat kita?
Kalau seandainya didiamkan oleh Nabi Musa, berapa kali kita sholat? 50. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena diamnya bukan berarti Allah tidak cinta. Apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya Allah sangat suka kepada Nabi Ibrahim yang lebih banyak diam, Hanifah. Yang kedua, Allah juga mencintai Nabi Musa yang begitu kritis. Nabi Musa itu kritis, Pak. Jadi kritis itu untuk kebenaran itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan Allah mencintai dua-duanya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Tapi di hadis lain, kalau seandainya kita tidak mampu, falyakul khairan aw yasmut. Katakan yang baik atau diam. Itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lanjut ke ayat ini. Setelah itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, falyakul khairan aw yasmut itu, ketika kita diam, apa yang kita lakukan? Ketika kita diam, kita lebih banyak bicara dengan Allah. Karena begini, pertanyaan saya kepada saya dan kita semua. Urusan kita ini lebih banyak kita yang menyelesaikan atau Allah yang menyelesaikan? Lebih banyak Allah, Pak. Kata kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang kita bahas minggu lalu, apa kata Rasulullah, apa kata Allah? Ana dahrun. Aku ini masa, kata Allah. Maka salah satu manfaat dari masa itu adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Makanya ada kalimat dengan berjalannya waktu. Terkadang dengan berjalannya waktu, ada seorang ustadz yang ngobrol dengan saya kemarin. Dia dokter. Direkam ini. Siapa tahu beliau paling senyum aja dengar saya. Dia bilang begini, Ustadz, anak saya itu dulu saya masukkan di tempat tahfidz katanya. Alhamdulillah hafal, Ustadz. Setelah itu selesai SMP, SMA, masuk di IT. Ya, masuk di IT, sudah mulai Al-Qur'annya berjarak. Berjarak dengan Al-Qur'annya. Setelah itu Ustadz, selesai IT-nya selesai, dia mulai bekerja. Tapi Al-Qur'annya saya lihat saya semakin risih dengan dirinya. Karena tidak pernah lagi bersentuhan dengan Al-Qur'an katanya. Tapi Masya Allah Ustaz, beberapa bulan ini sepertinya dia kembali kepada Al-Qur'an. Saya ingin katakan, saya bilang ke dokter ini, Dok, Al-Qur'an itu akan mencari fitrahnya kembali. Siapa yang bersama Al-Qur'an, dia akan dijaga oleh Allah. Maka dia akan mencari tempatnya kembali. Saya sudah tawarkan untuk menikah katanya. Tapi dia tidak mau. Saya akan nikah ketika sudah selesai mungkin saya 30 juz. Sudah bekerja, IT, gaji besar, ingin menyelesaikan hafalan 30 juz. Sangat cocok jadi mantu. Masya Allah, itulah Al-Quran. Nah, kembali kita ke Nabi Zakaria. Ya Zakaria, setelah tadi Nabi Zakaria lebih banyak bicara dengan Allah dibandingkan dengan manusia, apa kata Allah? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi gulami ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablis samia. Wahai Yahya, Nabi Zakaria,
Inna nubasyiruka, kami mengkabarkan gembira kepadamu, bigulamin, tentang engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya Yahya, walam naj'al lahu min qablu samia, dan kami tidak memberikan nama sebelum ini kecuali hanya khusus kepada Yahya. Masya Allah, dapat anak laki-laki yang ngasih namanya siapa? Allah. Ya, Masya Allah gitu Pak. Ramadan ini salah satu yang kita evaluasi adalah lebih banyaklah datang kepada Allah daripada banyak datang kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita seperti Nabi Zakaria minimal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang harinya punya masalah, maka Ramadan mestinya waktu yang dia tunggu. Kalau bukan di bulan Ramadan, maka kalau orang yang sedang punya masalah, waktu apa yang dia tunggu? Waktu sholat yang dia tunggu. Kenapa? Karena sedekat-dekatnya manusia dengan Allah ketika sujudnya. Mana mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah kalau seandainya dia tidak pernah sholat. Karena di rangkaian sholat ada sujud. Apa kata Nabi Zakaria? Kan sudah diberikan kabar, nanti engkau punya anak laki-laki namanya Yahya. Tapi di pikirannya Nabi Zakaria ini kan masih bertanya-tanya dalam hatinya, opo yo mungkin? Hukum alam itu terkadang masih menggoda gitu ya Pak. Masih menggoda, apa yo mungkin saya bisa menghajikan ibu dan ayah saya, pendapatan cuma segini, tapi tiap hari dia masukkan uang 1.000, ya Allah, semoga saya bisa haji bersama ibu dan saya dengan uang 1.000 ini, karena mampunya cuma 1.000 itu. Bukan persoalan 1.000-nya Pak, tapi cara dia mengadu kepada Allah itu yang Allah nilai. Seperti Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Zakaria mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diusir oleh kaum Taif. Bayangin Pak, 5 mil itu sekitar 5 kilo. Anak muda itu disuruh pegang batu, Nabi Muhammad dilempari sepanjang 5 kilo perjalanan. Kita Pak dari sini ke sana luar itu jalan besar, dilempari batu sampai luar itu, kira-kira apa yang terjadi ke kita? Apakah mungkin bisa berjalan? Apakah merangkak? Atau memang seperti tentara yang merayap seperti itu? Ini 5 kilo Pak. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Pamannya wafat, istrinya wafat, tidak ada yang lagi membela di kota Mekah. Harta sudah habis, Khadijah sudah habis, tidak ada lagi yang bisa membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Pergi ke Taif, sampai di Taif ditolak, dilempari. Saya tidak bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran baginda Nabi Muhammad ketika itu. Saya juga tidak bisa bayangin Pak. Ada seorang anak perempuan yang bersama saya bekerja. Dari lahir tidak pernah ketemu ibunya, tidak pernah ketemu ayahnya. Dia bersama neneknya, hidup apa adanya. Saya nggak bisa bayangkan. Ketika saya kemarin pergi umroh, saya minta, kamu mau doa apa? Lalu ditulis di kertas itu, titip doa Ustaz, tolong bacakan ini di depan Ka'bah selesai sholat sunnah katanya. Pertemukan aku dengan ibuku, pertemukan aku dengan ayahku. Tidak pernah tangan ini memegang tangan ibuku, tidak pernah tangan ini bisa memegang tangan ayahku katanya.
Coba bayangkan Pak. Itu baru persoalan seperti itu. Nabi Muhammad jauh lebih berat. Tapi lihat apa yang doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika dikuk. Jadi Nabi itu karena sudah berdarah-darah dia bertahan dengan sikunya ini. Makanya disebut dengan Masjid Ku. Ku itu artinya siku. Bertahan sedemikian rupa karena luka yang begitu berat. Apa kata Nabi Muhammad? Ringkas doanya beginilah dalam bahasa saya. Ya Allah, monggo ya Allah, apa maumu terhadap diriku ini? Tempat kelahiranku menolak, pamanku yang melindungi sudah tidak ada, istriku engkau ambil ya Allah, kota Mekah menolakku ya Allah, kota Taif menolakku ya Allah, dilempari selamat sepanjang 5 kilometer ya Allah. Asalkan engkau ridho ya Allah, perlakukan apa yang engkau kehendaki. Coba saya ketika sampai di masjidku itu tidak bisa menahan air mata. Kenapa? Karena saya tahu sejarah detailnya masjidku itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi selesai sholat sunnah, malaikat jin itu lewat, segerombolan jin mendengar Nabi membaca Al-Quran, mereka turun. Selesai sholat mereka menyatakan dirinya masuk Islam. Kenapa? Karena mendengar bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah langkah kabar gembira di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, kota Mekah menolakmu, kota Taif menolakmu. Mereka berakal, tapi sesungguhnya walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu menggunakan hati mereka Muhammad. Coba lihat sekelompok jin ini hanya mendengarkan ayatmu, mereka mau masuk Islam. Maka lihatlah surat Al-Jin yang jenengan baca itu. Tapi gejolak pikiran Nabi Zakaria tadi terungkapkan juga. Apa kata Nabi Zakaria? Qala ya Rabb, qala Rabbi ja'al li ayah. Kalau demikian ya Allah, kalau memang aku akan dapat seorang anak namanya Yahya, apa tandanya? Kan belum lahir. Apa tandanya aku akan bisa punya anak? Karena istriku mandul. Aku sudah tua. Apa tandanya ya Allah? Nah, kita perhatikan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tandanya kata Allah, engkau tidak akan bisa bicara dengan manusia selama 3 malam, kata Allah. Nah, kalau kita baca tafsir ini, oh berarti Nabi Zakaria nggak bisa bicara dengan manusia. Tapi ingat, penjelasan para mufassir bahwasanya memang Nabi Zakaria nggak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bertasbih, bertahmid kepada Allah, keluar suaranya. Falyaqul khairan aw yasmut. Apa yang disebut dengan khairan? Yang disebut dengan khairan adalah memuji Allah, menyanjung Allah, mencintai Allah, menyayangi Allah. Itu yang keluar. Tapi kalau ngomong sama istrinya gak keluar Pak. Gak bisa keluar. Uniknya begitu. Ngomong sama manusia 3 hari 3 malam gak bisa. Tapi kalau berzikir menyebut asma Allah, membaca Al-Quran, membaca Taurat, suaranya keluar. Nah, Ramadan ini yang perlu kita ingat. Ya, ini yang perlu kita ingat. Perbanyaklah untuk bicara dengan Allah. Ustaz, apa Allah tidak bosan mendengarkan kami ini berdoa? Allah semakin senang kalau kita berdoa. Pertanyaan saya Pak, Nabi Musa tadi minta kepada Nabi balik ke atas itu berapa kali? Sampai tinggal 5 kali Pak. Dari 50
5 kali. Apa kata Jibril? Allah senang. Nabi itu naik ke atas, meminta kepada Allah dikurangi. Padahal yang diminta dikurangi atau ditambah? Dikurangi, Pak. Dikurangi. Allah senang. Allah senang kepada orang yang mengadu kepadanya. Allah senang orang yang bertasbih khafifataini fil lisan wasakilataini fil mizan. Lisannya ringan, subhanallah, tapi timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah. Subhanallah itu ringan, tapi berat timbangannya nanti di yaumil akhir kelak. Jadi terkadang, Pak, masalah itu kalau kita sudah coba klarifikasi, kalau memang itu fitnah, kita difitnah oleh orang lain, cukup sekali saja klarifikasi. Saya tidak melakukan itu, sudah. Sisanya jangan terlalu banyak komen. Banyaklah minta kepada Allah. Terkadang urusan kita bisa selesai dengan cara kita diam, daripada kita banyak melakukan klarifikasi. Dan Allah senang dengan itu. Karena memang Allah yang mengatakan, alla tukalliman nasa salasan layalin sawiya. Jangan kau banyak ngomong wahai Nabi Zakaria. Nanti ngomong, aku mau punya anak. Ntar lagi nanti diomongin orang, masa engkau udah 85, istrimu mandul, masa punya anak? Rame nanti Palestina. Allah minta diam, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Walaupun nanti nggak selesai nggak apa-apa ya. Saya hanya potong-potongin dikit gitu. Nah, Maryam ini, Pak, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, jadi malaikat Jibril itu bisa berubah wujud. Nah, jadi kalau ada laki-laki kuanteng, kemungkinan Jibril datang ke jenengan. Nah, Jibril ini, saya contohkan Jibril itu. Jibril itu, jenengan tahu berapa besarnya Jibril. Kita lihat dari postur tubuhnya Jibril. Ini namanya syahmah. Ini syahmah. Ini daging yang ini namanya syahmah. Antara syahmah bi'atik dengan leher ini, itu kalau diperjalankan baina syahmah wal atik bisab'imi'ati amin. Jaraknya, tempuhnya kalau orang berjalan selama 700 tahun lamanya. Antara ini dengan ini. Ini baru ini, Pak, telinga dengan ini. Telinganya malaikat Jibril dengan ininya itu perjalanan 700 tahun. Nah, kalau utuhnya kira-kira berapa tahun? Besar apa kecil? Sangat besar. Sangat besar. Jibril itu kalau berubah wujud ganteng. Umar itu pernah terbelongo, Pak. Melihat melotot begini ketika Jibril turun mengajarkan Nabi tentang Islam dan ihsan. Setelah diajarkan, masuk ketemu lutut dengan lutut, diajarkan Islam ihsan, selesai, Umar masih melongo begini. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, engkau tahu siapa yang tadi datang?" "Gak tahu ya Rasulullah. Allah yang Rasulnya yang lebih tahu." "Itu malaikat Jibril." Wow, kata malaikat. Ya. Wow, kata malaikat. Siapa yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Zulaiha. Zulaiha diolok-olok sama sosialita. Bukan sosialita Masjid Ahmad Dahlan ya. Sosialita mengatakan, itu aja tergoda katanya. Akhirnya Zulaiha ngumpulin di Masjid Ahmad Dahlan. Mak-mak sosialita dikasih apel, dikasih buah. Setelah itu Musa disuruh masuk. Yusuf disuruh masuk. Apa yang terjadi? Yang dikupas tidak lagi apel tapi jarinya. Dan malaikat Jibril jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam.
Pertanyaan saya, apakah Maryam tergoda? Nah, kita lihat. Qalat, dia berkata Maryam, inni a'udzu birrahman. Ketika Jibril datang di mihrab begini, dilihat oleh Maryam ada laki-laki tampan. Apa katanya? A'udzu birrahman. Dia menundukkan kepalanya sambil mengatakan a'udzu birrahman. Kenapa bukan a'udzubillah gitu ya? Karena memang tampannya luar biasa dan tampan itu milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu birrahman. Coba kalau perempuan biasa berada dalam ruangan privat ketemu laki-laki tampan dari Korea, kira-kira apa? Wow, selfie. Ini enggak. Maryam mengatakan a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Apa katanya malaikat Jibril? Qala kadzaliki qala anna yakunu li gulam. Mana? Sampai mana tadi? Qala innama ana rasulu rabbik. Kata malaikat Jibril, aku ini hanya utusan Allah. Malaikat Jibril katanya. Oh, begitu kata Maryam. Apa katanya? Engkau nanti akan punya anak laki-laki. Oh, bayangan, Pak. Wanita soleha, anak kiai, gitu ya. Paman kiai, kakek kiai, semuanya soleha. Ujiannya apa? Ujiannya hamil dan tidak ada suami. Ya, tidak ada suami. Luar biasa. Setelah pulang, saya ringkas, sudah azan. Setelah mau akan lahiran 4 bulan, Zakaria Maryam keluar dari Palestina. Setelah lahiran, singkat cerita, balik ke Palestina. Istilahnya baliklah ke pondok besar, ada kiainya, semua orang soleh. Coba bayangkan bawa bayi. Apa kata mereka? Oh Maryam, bapakmu soleh, kakekmu soleh, ibumu soleha. Itu siapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakuli inni nazartu lirrahmani sauman. Kalimatnya sauman. Tidak yasmut tapi sauman. Puasa. Puasa apa? Berbicara. Kalau engkau ketemu dengan orang-orang Palestina, wahai Maryam, kata Allah, berpuasalah untuk bicara. Kenapa? Karena problematikamu itu milikku, kata Allah. Ketika Maryam masuk ke Masjid Al-Aqsa, beliau salat 2 rakaat. Setelah itu dibawalah Nabi Isa alaihissalam keluar masjid. Ditanya oleh mereka, aku ini tidak bisa ngomong. Aku hanya bisa ngomong dengan Allah. Kalau ingin bertanya, tanyalah sama Isa ini. Gini penyanyi isyarat. Kalau ingin ngobrol, tanya Isa. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ditanya Isa alaihissalam, Isa mengeluarkan pembicaraan. Masya Allah. Semoga puasa kita ini sekuat puasanya Nabi Zakaria. Ya, puasa kita ini senilai dengan puasanya Maryam. Semoga Allah merahmat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.